dari Polda Jawa Barat bisa kita apresiasi dan bisa berjalan dengan baik sehingga yang 3 orang segera ditangkap, yayasan segera dituntaskan, dan obstruction dan kode etik segera terselesaikan. Gitu teman-teman. Bang, saya tadi sempat ngobrol dengan siapa? Yoris, Bang. Yoris tadi menyampaikan bahwa memang untuk kasus Tipikor itu Pak Yosep katanya itu sudah mengakui semua, Bang. Iya. Nah, ini gimana, Bang? Sudah mengakui semua dan Yoris juga kelihatannya sudah realistis, Bang. Dia juga pasti akan kena katanya. Memang secara formil pasti terbukti bahwa dia adalah ketua yayasan, pasti ada datang. Nah, gimana, Bang, optimisme terkait dengan pemeriksaan Tipikor dan TPPU-nya ini, Bang? Wah, kalau saya itu Bang Dede, saya dan teman-teman ATS itu selalu optimis karena dari awal kalau Bang Dede ngobrol sama Kang Heri, Kang Yahya, itu memang kita dari awal yang ingin yayasan ini dibongkar. Karena saya sudah feeling sekali bahwa yayasan ini menjadi salah satu benang merah terjadinya pembunuhan ini gitu loh, Kang. Jadi menurut saya yakin 99,5 jangan karena semuanya ini milik Allah gitu ya. Tetapi saya meyakini, Kang, karena semua sudah yang jadi berantakan semua skenario ketika dalam persidangan ini semua bisa dibuktikan, gitu ya. Semua saksi-saksi menyampaikan bahwa mereka tahu yayasan ini adalah fiktif dengan murid yang fiktif dan lain-lain gitu. Jadi ya teman-teman semua, bagi Dekapian News masih Basko Subang. Membahas apa kita hari ini? Tentunya kita akan bahas tentang yayasan, teman-teman. Kini kita lagi marak-maraknya untuk bahas yayasan juga selain OJ, teman-teman, karena semuanya udah mau terungkap nih. Dalam waktu dekat yayasan akan ada tersangkanya. Dan di situ sudah sangat jelas pernyataannya dari Pak Dede yang memeriksa atau bertemu dengan Yoris kemarin gitu. Bahwasanya ya Yoris juga tidak bisa memungkiri apapun karena kalau masalah yayasan adalah masalah data gitu ya. Dan sepertinya juga Yoris tahu mengenai Pak Yosep yang juga mungkin Pak Yosep juga mungkin pasrah ya, sama halnya seperti Yoris, karena untuk kasus pembunuhan itu ya tentunya bisa ya mereka lah kan kayak gitu ya, atau masih ada yang namanya mencoba untuk mengelakkan gitu. Dan memang para tersangka juga kan punya hak untuk menyangkal gitu ya secara hukum. Kemudian kalau untuk yayasan ini masalahnya tidak bisa menyangkal, teman-teman, karena dokumennya ada, datanya ada, tanda tangannya ada gitu jelas, dan semua jajarannya dari para guru atau pembina untuk yayasan tersebut juga ada gitu. Jadi semuanya kemungkinan akan ditersangkakan semuanya ini yang berkaitan dengan dana bos tersebut yang sudah jelas-jelas merugikan negara ya, akan uang korupsi tersebut gitu ya. Otomatis jika Yoris pun pasrah akan hal ini, tentunya ya Pak Yosep juga tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Ya, Pak Tovan juga ditanyakan juga mengenai pengacara baru Pak Dede dan segala macam. Beliau juga untuk Pak Tovan tidak peduli ya untuk pengacara baru atau siapapun gitu kan yang baru masuk ke kasus ini, karena ujung-ujungnya ya juga akan sama gitu. Karena apa? Karena datanya juga jelas, masalah yayasan itu sudah tidak bisa direkayasa gitu. Apalagi di persidangan Pak Dedi juga sangat terang-terangan menjelaskan bahwasanya memang ada aliran dana ke Pak Yosep, dan itu alurnya jelas diceritakan oleh Pak Dedi. Dan kalau Yoris ya teman-teman sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi mungkin ya. Kalau masalah Yoris tidak bisa berkata apa-apa lagi ya, semuanya sudah sangat jelas apa yang dilakukan oleh Yoris gitu. Dan kemarin pada saat didiskusi bersama Erdilo, gue juga menjelaskan juga ya, ini kan kalau untuk Pak Yoris mungkin alibinya untuk pembelaannya gitu kan ya, bahwasanya semuanya terkait dengan Pak Yosep karena hanya mengikuti Pak Yosep sebelumnya atau menggunakan nama besar Pak Yosep. Itu memang menurut gua tidak salah, namun untuk kreatifnya Yoris dan segala macam gitu kan ya, untuk mendapatkan cuan di situ lebih banyak mungkin ya untuk dana bos tersebut,
itu tidak bisa dipungkiri Yoris ini bermain habis-habisan juga di yayasan tersebut gitu. Selain Pak Yosep juga pastinya mengetahui, karena dari awal sudah sangat jelas memang di sini Pak Yosep punya nama di dinas gitu kan ya. Dan sini sudah sangat jelas dari dinas tersebut juga kemungkinan akan terkena gitu ya. Jadi menurut gue pribadi ya, jadi kesimpulannya untuk Yoris, untuk Yosep dan semua jajaran untuk dana bos tersebut atau untuk TPPU ini semuanya ya kemungkinan di sini dalam waktu dekat ya tamat gitu kan ya untuk masalah yayasan. Kemudian inti utamanya apa di yayasan ini bang? Gitu ya. Ya intinya sebenarnya dari Pak Taufan sendiri dari awal sebenarnya masalah yayasan ini udah speak up banget gitu ya, sudah mengetahui bahwasanya ada di balik ada orang di balik yayasan ini siapa nih gitu ya, orang yang berkepentingan gitu kan ya. Karena sepertinya di yayasan ini tidak sesederhana itu gitu. Kemungkinan besarnya ya memang ada orang di balik yayasan ini yang memiliki kepentingan gitu. Dan ini juga bisa ya dijadikan apa ya namanya suatu petunjuk atau acuan atau motif gitu kan ya di balik pembunuhan ini kan kayak gitu. Ya karena gue sendiri ya kalau misalkan ini dikatakan motif uang, ini sangat besar untuk motif uang ya teman-teman. Karena apa? Ya karena yang namanya oknum kepolisian juga tidak akan yang namanya bergerak kalau tidak ada uang gitu kan ya di situ gitu. Atau oknum kepolisian di sini dibayar ya tentunya untuk hal tersebut kan gitu. Tidak, apalagi kita ketahui uang di yayasan ini sebenarnya miliaran dan kita tidak ketahui secara detail berapa miliar kan kayak gitu. Selama ini sudah cair kan gitu. Ya sudah seharusnya yang namanya Yoris tahu banget, yang namanya Pak Yosep tahu banget gitu ya. Ya adapun pembagiannya kita tidak tahu, kemungkinan besar kalau yang kita lihat selama ini karena Yoris sangat megang yayasan tersebut, kemungkinan uang dana yayasan tersebut banyak dipegang oleh Yoris kan kayak gitu ya. Ya kita tidak tahu apakah di sini memang ada kecemburuan sosial gitu kan ya. Dan memang kalau menurut gue pribadi kecemburuan sosial itu sangat besar kemungkinannya ya teman-teman karena uang ini gitu, karena uang haram ini. Karena uang ini tidak sedikit lah gitu ya, karena uang ini miliaran gitu. Dan sedikit menguatkan lagi ya mengenai pernyataan Erdi Lau juga. Bahwasanya kan Pak Erdi Lau ini kan juga melihat dokumen ya sebagai orang yang pernah memegang Pak Dedi juga, di situ sangat jelas ya dokumen yayasan semuanya dibuka oleh beliau dan beliau juga memang menemukan kan gitu. Ada tanda tangan Yoris, ada tanda tangan Pak Yosep juga gitu ya, udah mutlak kan kayak gitu. Apalagi terakhir ya memang kan Pak Yosep menyuruh ya Pak Dedi untuk mengurus atau mencairkan dana lagi kan gitu untuk yayasan tersebut. Walaupun di sini dulu kan masih tanda tangan Amel, ya bagaimana caranya bisa untuk menjadi tanda tangan Pak Dedi, di situ kan ada proses gitu ya, dan Pak Yosep tahu banget untuk proses hal tersebut dan akhirnya bisa cair kan kayak gitu. Artinya Pak di sini selain Yoris ya Pak Yosep juga secara detail juga tahu ya cara pemprosesan atau pencairan dana bos tersebut gitu. Jadi kalau misalkan dikatakan seorang atasan ini tidak mengetahui gitu ya apa yang dilakukan bawahan atau Yoris ini gitu ya, sebagai Pak Yosep pembina dan Yoris ini juga sebagai orang yang mencairkan, ini tidak mungkin Pak Yosep ya tidak tahu bahwasanya Pak Yosep juga bisa mencairkan, artinya Pak Yosep ini tahu kan kayak gitu. Dulu Pak Taufan ya ingin membongkar yayasan ini gitu kan ya, ya bisa juga ini alasan juga Yoris keluar dari Pak Taufan ya atau ATS Lofam ya, karena ada niat dari Pak Taufan ingin membongkar yayasan ini, dimana kalau yayasan ini terbongkar ya Yoris juga akan kena walaupun beliau bukan pelaku pembunuhan kan kayak gitu. Dan untuk Pak Yosep sendiri sudah sangat jelas kalau misalkan beliau sudah memang ingkrah gitu kan ya sebagai pembunuh Ibu Tuti dan Amel, dan beliau tentunya akan berlapis hukumannya karena ada tersangkut paut dengan yayasan ini. Apalagi yayasan ini juga diduga adalah menjadi suatu motif utama atau motif uang di mana pembunuhan ini bisa terjadi kan seperti itu.
Dan di balik Pak Yosef ini atau di balik pembunuhan kasus Subang ini, tentunya yang dicari oleh Ates Lovam adalah ada apa di balik yayasan ini juga gitu. Apakah memang ada orang di balik ini gitu kan ya, yang berkepentingan juga. Sebenarnya poinnya di situ juga yang harus dicari oleh Polda Jabar gitu. Oke, segitu ya video dari gua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini video teman-teman. Saya itu pertanyaanku perihal apa Ocep sudah mengaku bang, nah, katanya itu. Ya, kalau tadi info dari Bang Dede dari Yoris gitu ya, bahkan mereka sudah ya sekarang logikanya teman-teman ketika bicara yayasan ini kan tidak bisa dipola-pola seperti halnya pembunuhan yang 3 orang ini. Kalau pembunuhan pembunuhan yang almarhumah ini, kalau pembunuhan yang almarhumah ini kan luar biasa. Mereka bisa membuat oknum-oknum polisi yang terlibat ini mengaburkan pemeriksaan sehingga sangat sulit untuk dibuktikan, sampai pada akhirnya ketika Danu menyerahkan diri itu baru mulai terbongkar gitu loh Kang. Jadi kalau yayasan ini sangat jelas bahwa ada pengurusnya, ada kepala sekolahnya, tidak ada muridnya, tetapi dana bos selalu dicairkan. Nah ini kan gampang gitu ditelusuri gitu Kang. Iya, jadi nggak bisa menolak dan tidak bisa menghindar. Semua tercatat, dan apalagi saya dengar BPK juga sebentar lagi akan mengeluarkan hasil pemeriksaannya. Iya, karena kita sempat dengar pada saat BPK turun itu juga kita sedang lagi di Polda waktu itu Kang. Oh iya. Oke.